Faki Podcast Hunter. Selamat datang di Faki Matikan Podcast lampu, Hunter. gunakan headset, dan siapkan nyali kalian. Karena malam ini, kita akan memasuki kisah-kisah horor yang penuh misteri dan membuat bulu kuduk merinding. Ingat, semua yang akan kalian dengar hanyalah untuk hiburan. Namun, jika tiba-tiba kalian mendengar suara aneh di sekitar, jangan langsung menoleh. Tarik napas, tenangkan pikiran. Dan sekarang, selamat datang di Faki Podcast Who Entered Their Air. Mari kita mulai kisah horor malam ini. Alia, bisikan dari kelas kosong. Namaku Alia, siswi kelas 11 di sebuah SMA yang sudah berdiri puluhan tahun. Sekolahku terlihat biasa saja saat pagi. Bangunannya tua, cat dinding mulai mengelupas, lorongnya selalu dipenuhi suara siswa. Tapi, semua itu berubah ketika matahari mulai tenggelam. Langit mulai berubah jingga. Bayangan bangunan semakin panjang. Lorong sekolah terasa sunyi. Angin berembus pelan. Jendela-jendela berderit. Suasana mulai terasa berbeda. Entah mengapa, perasaanku menjadi tidak tenang. Aku merasa seperti sedang diawasi. Padahal, tidak ada siapa-siapa. Aku mencoba mengabaikannya. Aku terus berjalan. Namun firasat itu tidak hilang. Justru semakin kuat. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang menungguku. Suatu sore aku mendapat tugas piket bersama 3 temanku. Namun karena mereka buru-buru pulang, akhirnya aku membersihkan kelas sendirian. Saat jam menunjukkan pukul 17.45, suasana sekolah mulai sepi. Hanya terdengar suara angin yang masuk melalui jendela. Ketika hendak pulang, aku mendengar suara kursi bergeser dari lantai 3. GRREEREEKAA. Aku berhenti melangkah. Aku berpikir mungkin masih ada siswa lain. Tapi anehnya, semua lampu di lantai 3 sudah mati. Karena penasaran, aku menaiki tangga perlahan. Semakin dekat, suara itu semakin jelas. Girrrrrrr. Seolah ada seseorang yang sedang menarik kursi berulang kali. Sesampainya di depan kelas kosong itu, suara mendadak berhenti. Sunyi. Aku mencoba mengintip lewat celah jendela. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Saat aku membalikkan badan untuk pergi. Tekuk, tekuk, tekuk. Ada suara ketukan dari balik pintu. Pelan, 3 kali. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku mundur beberapa langkah. Lalu terdengar suara perempuan berbisik. Tolong, buka. Tubuhku langsung merinding. Aku tahu kelas itu dikunci dari luar. Tidak mungkin ada orang di dalam. Aku berlari menuruni tangga secepat mungkin. Namun ketika sampai di lantai 2, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di ujung lorong berdiri seorang siswi. Rambutnya sangat panjang hingga menutupi wajah. Seragamnya lusuh dan penuh noda hitam. Kakinya tidak menyentuh lantai. Dia melayang. Aku memejamkan mata beberapa detik. Saat kubuka lagi, dia sudah tidak ada. Aku menarik napas lega, tetapi dari belakang telingaku terdengar bisikan. Alia, suaranya sangat dekat. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Lalu sesuatu menyentuh bahuku. Tangannya sangat dingin. Aku menjerit dan berlari tanpa menoleh lagi. Saat hampir sampai gerbang sekolah, satpam melihatku menangis histeris. Beliau bertanya apa yang terjadi. Setelah kuceritakan semuanya, wajah satpam langsung pucat. Beliau berkata pelan, "Kamu jangan pernah naik ke lantai 3 setelah maghrib." Aku bertanya kenapa. Beliau hanya menunjuk ke arah gedung tua. Katanya, setiap malam Jumat, sosok siswi itu sering memanggil siapa saja yang masih berada di sekolah. Aku mencoba melupakan kejadian itu, namun kejadian aneh mulai terjadi di rumah. Setiap pukul 2.13 dini hari, pintu kamarku selalu diketuk 3 kali. TOK, TOK, TOK. Ketika kubuka, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam aku memberanikan diri melihat melalui lubang pintu. Di luar memang kosong, tapi saat aku hendak menutup pintu, ada seseorang berbisik dari bawah. Aku di sini. Perlahan aku menunduk di bawah celah pintu. Sepasang mata putih sedang menatapku. Aku menjerit sekuat tenaga.
Keesokan paginya, aku menemukan jejak kaki basah dari depan pintu rumah hingga ke depan kamar. Jejak itu berhenti tepat di samping tempat tidurku. Sejak saat itu, aku tidak pernah tidur dengan lampu mati. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke sekolah. Aku berusaha menghindari gedung B. Namun saat melewati lorong, aku melihat papan pengumuman lama. Di sana terdapat foto siswi yang meninggal bertahun-tahun lalu. Tanganku gemetar. Wajah siswi dalam foto itu sama persis dengan sosok yang kulihat di lantai 3. Aku segera berlari meninggalkan tempat itu. Saat sampai di rumah, aku membuka galeri ponsel. Aku terkejut di foto selfie yang kuambil beberapa hari sebelumnya di sekolah. Di belakangku, tepat di jendela kelas kosong, terlihat seorang siswi berambut panjang sedang tersenyum.